Itu dia berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman kayak gitu kan. Sekarang udah orang beralih ke media sosial, jadi kita coba ikuti itu gitu, supaya ya kita nggak ketinggalan lah gitu ya, karena kebiasaannya kan sudah berubah ya. Kalau dulu orang seneng datang offline gitu ya, kalau sekarang orang lebih seneng ya udahlah sambil goleran gitu, pakai main jari aja, tahu-tahu pesanan datang gitu kan. Dan sekarang kan mereka rela membayar ekstra ongkir, yang penting dia nggak capek itu kan, nggak harus keluar rumah gitu kayak gitu. Itu sih mencoba mengikuti perkembangan zaman kita pun gitu. Berarti kita itu sekarang bukan mulai sudah lama lah ya, dari 2022 itu kita udah ke digital marketing gitu. Memang walaupun saya sendiri mungkin termasuk ibu-ibu yang gaptek lah ya, bukan orang yang canggih di bidang IT, jadi belajar aja terus sampai sekarang tuh masih belajar terus gitu, gimana caranya biar nggak ketinggalan di digital marketing sih. Untuk produk ya, sebenarnya kalau harga itu kan tergantung dari kualitas bahan yang kita pakai. Semakin bagus bahan yang kita pakai, pasti akan semakin mahal gitu. Tapi karena kita juga kan nggak mungkin juga misalkan memberikan harga terlalu tinggi gitu kan, terus terlalu rendah juga enggak kan, karena kan kita harus bayar karyawan, terus ada kemungkinan misal kayak barang reject gitu kan, itu kan tetap biayanya tetap gitu. Menurut saya sih untuk donat sendiri ya, kalau untuk donat itu di harga yang sekarang kita pakai itu dengan kualitas yang ada, itu kategorinya murah sih, tapi tergantung siapa yang menilainya Kak. Maksud untuk target market saya sendiri ya segitu murah gitu, karena orang membandingkannya dengan donat-donat yang berkelas yang ada di mall yang terkenal gitu. Jadi kan ya harga satu box 30.000, satu bersih 60.000, jauh dengan produk yang mereka membandingkan dengan itu, tidak membandingkan dengan yang homemade gitu. Jadi ya harga standar sih. Makanya kalau untuk mungkin kalau untuk orang-orang tertentu yang memang bukan pasarnya ya mungkin lebih mahal ya. Satunya jatuhnya kan kalau satuan itu sekitar 500 ya. Jadi kalau satu box itu kan isi 6, kita per box 30, berarti 5.000. Mungkin untuk orang-orang tertentu yang memang bukan target market kita akan bilang mahal. Tapi kalau memang target marketnya ya harga segitu ya bisa dibilang murah gitu. Tantangan sih banyak ya. Karena saya buka, maksudnya tuh gini, usaha itu memang karena bukan karena bukan karena keahlian saya di situ, tapi saya usaha karena memang kebutuhan ya, tuntutan kebutuhan ya, bentuk ekonomi keluarga gitu kan. Tantangannya ya begitu, pertama kita gimana mengelola diri kita supaya kita tuh tetap semangat. Begitu kita gitu ya kita bangkit lagi gitu. Itulah yang saya lakukan. Saya jatuh ya saya bangkit lagi, jatuh ya bangkit lagi gitu. Sampai alhamdulillah bisa seperti sekarang ya, bisa punya tempat produksi sendiri yang terpisah dari rumah gitu ya, nggak satu dapur dengan dapur rumah gitu ya, alhamdulillah seperti itu. Terus yang tantangan terbesar saat ini SDM, karena kita mencari SDM yang benar-benar memang tidak akan ada yang sempurna, tapi memang mencari SDM yang pas itu tuh nggak mudah. Itu tantangan terbesar menurut saya untuk saat ini SDM, karena kan mungkin SDM itu bisa dilatih, tapi kan kalau
nggak mudah-mudah juga enggak gitu, tapi kalau SDM itu kan karena dia harus terlibat langsung dengan pengolahan produk gitu, itu sih SDM yang tantangan terbesar saya di sini adalah SDM. Kalau pemasaran mungkin bisa nomor 2 ya kita, karena pekerjaan yang dihandle sendiri itu dengan kemampuan saya yang sangat terbatas, ya saya nggak bisa misalkan dengan saya pegang sendiri terus belajar digital marketing yang memang saya nggak punya dasarnya gitu kan, dan itu titiknya ya. Kalau boleh tahu tantangan dalam pemasaran digital ini ada atau tidak ya? Pasti sih, karena yang terbesar itu adalah ya tadi, saya bukan orang IT, jadi saya tuh belajar harus benar-benar dari itu di usia yang seperti sekarang ya udah 40 tahun gitu. Jadi harus yang pelan-pelan gitu, terus harus fokus misalkan kayak sekarang ya. Kan digital marketing kan ada banyak ya, kayak misalkan untuk produk seblak gitu, itu kan kita bisa pasarkan di marketplace ya, nggak cuma di Karawang aja gitu. Itu kan berbeda dengan donat gitu, donat yang misalkan yang hanya untuk sementara ini kita ya bisa menghandle di Karawang, dan itu mungkin Karawang kota aja gitu ya, nggak yang sampai pelosok-pelosok banget karena jauh gitu. Itu kendalanya itu belajarnya itu ya harus benar-benar pelan-pelan supaya kita bisa, dan harus berulang-ulang gitu. Kayaknya harus fokus di satu dulu, karena nggak punya tim gitu. Itu sih kalau di digital itu memang belajarnya nggak mudah gitu. Terus apa aja sih jenis produk yang dijual ibu di sini? Kalau yang dijual best sellernya ada 2, itu donat yang topping gitu, donat topping sama seblak instan, itu yang paling best sellernya. Tapi ada 2 produk lagi yang di kategori bakery-nya yang juga penjualannya lumayan di yang banana milk crispy, yang pie, bentuknya pie, sama pizza. Itu 3 item itu kalau bakery. Bagaimana sih strategi penetapan harga yang diterapin sama ibu untuk produk yang ditawarkan? Harga produk. Kalau harga itu ya kita udah belajar ya HPP gitu. Ya harga bahan baku ditambah dengan tenaga kerja, terus kita masukkan juga item pengusutan, terus biaya operasionalnya juga, nanti ditambahkan keuntungan seperti itu. Jadi ya istilahnya kalau di saya sendiri seperti itu, harganya kayak gitu. Terus dalam melakukan promosi usaha ini menggunakan media apa aja? Kalau yang banyak itu sih Instagram sama TikTok sih ya sejauh ini. Kalau Facebook itu kebetulan memang nggak ada Facebook yang bisnis, karena Facebooknya adanya pribadi gitu ya. Jadi kita banyaknya mainnya di Instagram sama itu TikTok sama WhatsApp yang pasti ya, WhatsApp bisnis itu. Kalau Facebook kan otomatis dia nge-link juga sih ya, otomatis dia, karena kan kita bikin story di Instagram kan dia nge-link, saya linkkan ke Facebook gitu, masuk nggak tuh? Pokoknya gitu lah ya. Biasanya sih masuk ya. Itu sih. Berarti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis. Sejak kapan usaha ini didirikan, Bu? Kalau Alka Production itu dari akhir 2018. September 2018 itu mulai dengan produk donat cuma donat gitu dulu. Udah lama berarti ya? Iya, 2018 akhir dengan produk awal itu donat. Kalau seblaknya dari 2022 awal kita mulai produksi. Lalu bagaimana sih sistem penggajiannya kalau boleh tahu? Karyawan. Kalau karyawan itu kita gajiannya sebulan sekali, setiap tanggal 1. Tapi kita perhitungannya harian. Kalau untuk saat ini ya, karena sebelumnya kita pernah punya karyawan yang tetap gitu, yang dia gajinya maksudnya tuh gajinya juga tetap kan, sama 1 bulan sekali, tapi gajinya tetap. Memang posisinya dia leader ya di sini dulu. Nah kalau untuk saat ini memang kita belum ikut lagi, karyawan cuma ada 1. Biasanya kan kita 2, 3. Sebenarnya karyawan dari luarnya 2, suami saya paling 3 sama suami. Kalau yang harian jadi ada gaji pokok,
ada uang hariannya itu uang makan, terus kita biasanya ada bonus dari penjualan kalau target tercapai. Itu biasanya jumlah karyawan akan mempengaruhi juga target itu. Misalkan kalau karyawan satu targetnya berapa, karyawan kedua apa, kalau 2 orang tuh berapa, kan pasti beda kan gitu, karena semakin banyak karyawan nanti jualan semakin tinggi. Sama apresiasi, bonus apresiasi kalau misalkan mereka nggak pernah masuk gitu. Apa istilahnya itu kan absennya tuh 100%, nah kapan telat gitu, biasanya ada apresiasi di akhir bulan. Untuk lembur biasanya kita bayarnya misalkan harusnya pulang jam 4 nih atau jam 5, ternyata ada pesanan masuk harus dikerjakan, misalkan udah banyak nih numpuk udah sore, biasanya kita minta aja lembur, itu kita bayarkan setiap hari, misalnya di hari yang sama itu uang makan di hari yang sama lembur, uang lemburan di hari yang sama. Berikut adalah hasil penelitian yang telah kami lakukan terhadap Alka Production atau biasa disebut dengan Donat Pelangi. Dan ini adalah profil usaha dari Alka Production. Alka Production bergerak pada bidang makanan ringan seperti donat, seblak instan, dan berbagai macam varian snack lainnya. Pemilik usaha ini bernama Ibu Nia Purnamasari. Alamat usaha ini bertepatan di Perumahan Puri Teluk Jambe 01, Blok B6, Teluk Jambe, Karawang. Usaha ini berdiri sejak tahun 2014. Hingga saat ini, Alka Production memiliki 1 karyawan dan mempunyai target pasar yaitu di kelas menengah ke bawah di Kabupaten Karawang. Kanal pemasarannya, penjualan langsung dan pemasaran daring. Penjualan daring menggunakan beberapa media sosial dan e-commerce yaitu seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, GrabFood, dan GoFood. Produk unggulan dari Alka Production yaitu ada donat original, donat coklat, dan seblak instan. Penetapan harga yaitu dapat membangun harga bersaing dan mempertimbangkan biaya produksi. Profil ini menggambarkan bahwa Donat Pelangi adalah UMKM skala kecil yang beradaptasi dengan pemanfaatan media sosial dan aplikasi pesan antar di masa pandemi. Latar belakang pemilihan UMKM ini adalah perkembangan teknologi dan tren digitalisasi di Indonesia sangat begitu pesat sehingga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Alka Production tergolong UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan khususnya seperti yang telah tadi saya sebutkan, yaitu donat, seblak instan, dan berbagai macam snack lainnya. Sebagai salah satu
produk kuliner yang cukup digemari masyarakat, donat sendiri memiliki potensi pasar yang baik sehingga dapat menarik berbagai macam pelanggan untuk mencobanya. Lokasi usaha yang berada di wilayah Karawang membuat penelitian yang berasal dari kota tersebut lebih mudah mengakses objek penelitian. Hal ini dapat membantu kelancaran proses pengumpulan data. Dan tujuan penelitian ini yaitu satu, menganalisis efektivitas strategi pemasaran digital yang diterapkan, termasuk melalui media sosial, aplikasi pesan antar, dan platform e-commerce. Yang kedua, mengetahui upaya adaptasi yang dilakukan Alpha Production khususnya terkait strategi pemasaran digital untuk mempertahankan bisnisnya. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi bagi Alpha Production untuk terus mengembangkan pemasaran digital seiring perkembangan zaman. Manfaat dari penelitian tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terkait strategi adaptasi bisnis UMKM di era digitalisasi. Yang kedua, menjadi bahan masukan bagi pelaku UMKM lainnya untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran melalui media digital. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan rekomendasi strategi untuk UMKM lain dalam mengembangkan pemasaran daring sesuai perkembangan zaman. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilakukan untuk menganalisis secara mendalam terhadap strategi pemasaran yang digunakan oleh UMKM Alpha Production. Kami melakukan wawancara terstruktur kepada pemilik usaha untuk memperoleh informasi primer dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang strategi pemasaran, harga, produk, dan sistem operasional. Dan hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Alpha Production telah menerapkan strategi pemasaran secara online sejak awal pandemi, khususnya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Yang kedua yaitu strategi pemasaran online terbukti efektif untuk menjaga kelangsungan bisnis dan bahkan meningkatkan penjualan seiring berjalannya waktu. Yang ketiga yaitu pelanggan dapat mudah melihat informasi terbaru produk, promo, dan cara belanja secara online melalui media sosial. Yang keempat, sistem pemesanan dan pengiriman secara daring melalui aplikasi pengantara makanan juga bermanfaat untuk memfasilitasi pola konsumsi masyarakat. Yang kelima, tantangan terbesar adalah pemilik usaha yang belum fasih dalam bidang IT dan keterbatasan dana untuk mengelola konten digital. Yang keenam, implementasi berkala dan kreativitas konten penting untuk menarik minat konsumen baru sesuai selera generasi milenial. Yang ketujuh yaitu penetapan harga bersaing dengan mempertimbangkan biaya produksi menjadi strategi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala perlu dilakukan untuk terus meningkatkan kinerja pemasaran seiring perubahan pada pola konsumsi. Dan ini adalah alamat usaha dan jam operasional. Alamat usaha bertepatan di Perumahan Jalan Puri, Teluk Jambe, nomor 1, Blok B6, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Berkode pos yaitu 41361 dan jam operasionalnya berlaku di hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 7.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian presentasi dan video kali ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.